Yang menjadikan orang itu berdosa, bisa bergerak itu karena dia, tapi di aku sebagai geraknya, pinternya dan seterusnya, itu terurai dengan sendirinya. Tapi yang jelas bahwa keinginan untuk beraksi, beraktivitas, kreasi, kreatif itu besar banget. Dan pada saat membantu orang lain tidak lagi berpikir saya tidak dapat apa, atau kemudian saya dapat imbalan apa, itu hilang dari pikiran saya. Ya seperti sekarang, seharusnya sudah bisa bangun pondok, gak iso-iso bangun, merkeben wong moro, Pak Yai, kulo kegubel utang, ya kan gitu ta, akhirnya gak iso bangun-bangun. Orang yang nafsu dunia untuk dunia itu, ini diserupakan seperti orang-orang yang menyalakan api setelah mendapatkan terang, jadi bukan cahaya. Setelah itu hilang cahaya itu, kita kan gak ingin seperti ini. Kita kan gak ingin seperti ini. Sehingga sedikit demi sedikit berada di dalam kegelapan. Kalau kita masih tetap sumung bukmun ngomong layar jiun, saat kita tuli bisu dan buta, karena tidak. Kenapa sih katakan sumung bukmun ngomong? Kenapa sih? Karena tidak muhasabah, tidak tafakur. Jadi kalau kamu melakukan kegiatan, dihubungkan yang memang kalimat lihodin, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu nafsu maqaddamat lihod, ya. Orang yang beriman, perhatikan nasib jiwamu ke depan. Itu kalimatnya, perhatikan jiwamu ke depan. Saat kita itu membiarkan kemalasan, kita membiarkan perilaku-perilaku yang merusak, yang kita nggak pernah sadar, jiwanya akan goncang. Itu karena nggak muhasabah, karena nggak tafakur. Itu disebut tuli bisu dan buta. Tafakur, muhasabah, evaluasi diri itu beda dengan ngelamun. Jadi kalau kita contohkan, sing Ustaz cek muda begitu, ayo kita kerja di sana, resign di sana lebih. Kalau iming-imingnya di sana lebih menjanjikan, kamu kalau kalimat itu sungguh mengekonomi, tafakuri. Mestinya langsung kamu bisa jawab, mestinya nggak langsung mengatakan, iya toh, oke, nggak gitu. Apa iya butuh analisa? Kok kayaknya apa ada yang lebih dari yang kita alami saat ini. Tapi coba akan saya evaluasi, saya akan tafakuri. Sementara saya nggak yakin, kan begitu kan seharusnya. Cerdas gitu loh. Itu namanya yang memang ada kualitas orang itu beda-beda ya. Ada kualitas ilmu sebagai konsep. Ada kualitas ilmu sebagai konsep. Jadi dia sudah nyuwun ilmu, tapi sebenarnya memahaminya sebagai pengetahuan, hanya konsep. Nggak ada dampak apapun terhadap labet di dalam diri itu nggak ada begitu ya. Itu hanya konsep. Jadi kesulitan yang lain, kesulitan pondok nggak mau tahu, itu berarti kita memahaminya hanya konsep. Kemudian ada ilmu ditempatkan sebagai pengetahuan atau wawasan saja. Ada ilmu diposisikan dalam bentuk konteks, artinya bahwa pemahaman berangkat dari sebuah wawasan itu diperlukan wawasan, memang iya. Jadi ada orang yang terpanggil belum tentu terpilih, karena terpilih belum tentu khusus, umpamanya kan begitu ya. Khusus bukan berarti sering tatap muka, bukan, dalam posisi batin. Nanti pada saat perilaku-perilaku kita bisa mengukur diri kita, mudah panik, mudah judek, mudah bingung hanya karena suara, hanya karena usulan, hanya karena orang itu berpendapat, kita sudah bingung. Dan kita, ironinya kita nggak mampu memberikan jawaban yang baik, nggak harus cerdas, yang baik. Saat kamu ada pertanyaan yang menjadikan imanmu ragu, kamu diam, maka kamu akan benar-benar berproses menjadi peragu. Kan begitu kan? Tatak saja kan gitu.
Jadi pada saat kita berada di dalam keraguan, bagaimana masa depan saya, gimana ini, piye, gitu ya. Karena akhirnya nggak bisa komunikasi. Kita berada dalam ketidakpastian kehidupan, terjebak dalam kejahatan, keraguan-raguan. Nek wis ada kejahatan, keraguan-raguan apa? Sistem yang terpusat, beragam, terpadu bisa kamu rusak. Berada di sini, kemudian kamu akan menimbulkan satu suasana di luar sistem. Padahal jika masuk di dalam sistem tetap bisa dibijaki seperti apa. Umpama sebagai contoh kan begitu. Saat berada di komunitas ini, yang terus-terusan kadang semacam itu kan kita akan resign. Ini yang butuh dinaik turunkan. Biar dampak ke depannya, dampak terhadap diri saya, dampak terhadap lingkungan, dinaik turunkan begitu. Saat kita dalam keraguan-raguan, kita memahami ilmu sebagai konsep dan hanya sebagai pengetahuan, tapi tidak ilmu sebagai hakikat. Ya. When you word ilmu inaladhi yubayunaka tentang persaksian, tapi hanya sebagai konsep. Aku wis duwe ilmu ini mergo elon-elon, mergo enggak penak, mergo bojomu wis nyuwun ilmu melok-melok pamane begitu. Kita akan mudah larut terjebak dalam situasi kompleks. Mudah mungkin terlilit hutang, terkena masalah tiada habis-habisnya. Ya memang begitu karakter. Tapi pada saat sudah jelas seperti ini, ya diulang kembali. Padahal bisa sudah begitu, oke, kalau begitu kita gabung dalam satu sistem. Del, selesai. Bleng maksudnya kok del. Jadi kalau kita dalam kejahatan keraguan-raguan itu kita mudah bingung. Dengar pendapat, ungkapan yang menjadikan ambigu, bingung dengan penilaian orang lain, bingung dengan pendapat orang lain, kehilangan kepribadian. Ini kan bisa kamu koreksi sendiri. Kalau masih begini berarti apa yang harus dilakukan? Ya contoh-contoh memungkinkan, tapi kan lain waktu. Sehingga dalam perilaku salah tujuan. Apa perilaku salah tujuan? Perilaku salah tujuan itu enak 5. Perilaku salah tujuan itu ada 5. Perhatian, pencitraan, pujian, kekuasaan. Oke, saat ini saya kamu kendalikan, tapi nanti saya akan mengendalikan kamu. Maka saya akan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga suatu saat saya akan menguasai kamu dan mengendalikan kamu. Ini namanya salah tujuan. Terkadang orang dilok-lok nih pegel karena nggak punya kekuasaan. Oke, nggak apa-apa, saya ngalah. Suatu saat akan saya tunjukkan bahwa saya bisa mengalahkan kamu. Kue lomba, kemudian oke, saiki saya kalah. Tapi tahun ngarep saya masih kelas 10, saya kelas 11, akan saya kalahkan sekolahan kamu. Ini berarti ada salah tujuan. Salah tujuan. Kemudian ketiga, kekuatan. Jadi kamu ingin sehat, barbelan, supaya tampak kuat. Ini salah tujuan. Keempat, dendam. Ketiga tadi, dan dendam. Kekuatan dan dendam. Keempat, tujuannya adalah supaya orang lain tahu kalau diri kamu nggak mampu. Paham maksud saya? Tujuanmu itu supaya orang lain tuh tahu bahwa kamu itu tidak mampu. Ayo sekolah, ayo dan belajar. Lah Tat, saya tuh nggak mampu Tat, saya tuh nggak bisa mikir, nggak mampu Tat, saya Tat. Diem aja supaya orang lain tuh tahu bahwa dia nggak mampu. Ini introvert ya, apa namanya, mudah down dan seterusnya. Bagaimana mengatasi orang-orang salah tujuan ini? Kemudian kelima, hedonis, hidup adalah kesenangan. Kelima, tujuan 5 salah tujuan manusia yang seharusnya kita kenali. Karakteristiknya dan metode cara untuk penyembuhan bagi kita. Oke, itu kita bahas di
perjumpaan tadi satu persatu untuk detailnya. Tapi dampak dari salah tujuan itu apa sih? Orang yang semacam ini mengerjakan segala sesuatunya akan serba setengah-setengah, serba khawatir, serba was-was. Tapi anehnya orang semacam ini terkadang sering membuat lontaran ungkapan, ayo berjuang, saya ingin derek dukung belo. Sering mengungkap-ungkapan bahwa kebenaran itu, bahwa yang dimaksud tajali itu kan gitu. Dia bercerita tentang kepintaran, konsep-konsep, tapi yang sejujurnya dia sendiri nggak tahu. Tapi itu sesungguhnya membuat kerusakan. Orang yang salah tujuan. Kalau kamu pindah, apapun dimanapun, gak hanya di sini, hanya karena dilatar belakangi pimpinan yang gak nyaman, bawahan yang gak nyaman, yang gak bisa kamu kendalikan sampai naik dewi. Karena ekonomi, jangan berharap kamu pindah akan mendapatkan yang lebih baik, pasti kamu akan dapat yang lebih buruk.